Dosen nyentri. Saya mulai sambil nunggu yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menunggu yang lain nanti bisa diinfokan terkait kegelisahan ya. Apa bisa disebut kegelisahan? Iya. Benar sekali Bapak. Nah ini kalau kemarin kan saya sudah terlanjur mengirimkan ke panitia UAS soal ya, saya lupa. Saya ini tipe pelupa yang akut, jadi kadang sudah menyepakati tiba-tiba lupa. Nah, kalau UASnya yang sudah saya kirim itu ya seperti UTS kemarin menjawab soal. Oh, iya. Jadi kalau produk ya seperti yang kita sepakati membuat video mengaplikasikan teori dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Saya baru ingat setelah kalian ingatkan kemarin. Iya. Nah kira-kira kemarin kan sudah saya minta berembuk toh ya. Iya. Pilihannya kemana hasil rembukannya? Itu mau tanya yang itu Pak. Sistemnya nanti kalau soal bagaimana Pak bisa open Take home. apa? Mau take home, mau dikerjakan di rumah. Boleh? Apa boleh? Boleh aja. Oh gitu. Berapa soal Pak? 5 sepertinya kalau saya tidak salah. Ingat. Mau pilih yang mana? Ini yang lainnya ya Pak. Mau pilih yang lainnya. Biar nanti kesepakatannya biar enak gitu sama teman-teman yang lain. Oke. Kalau gitu karena untuk filsafat ilmu itu kan sudah apa namanya? Sudah finish. Jadi hari ini saya gunakan untuk teori sastranya. Oh ini. Ya, karena di filsafat ilmu kadang Kamis itu kan masuk masih ada. Yang liburnya kan Jumat yang banyak. Ya, jadi teori sastranya yang kurang. Itu sembari menunggu yang lain, cari sarapan tadi yang lain. Itu kayaknya masih ganti baju atau ini Pak, masih baju. Mandi di kampus. Enggak, nanti kalau masuk itu karena dia orang mungkin kalau ganti baju. Kalau untuk videonya Pak, itu pengangkatannya di YouTube ya? Di YouTube kemudian ditautkan di e-learning. Sudah pernah mata kuliah yang lain buat video? Belum pernah ada video aja. Karena semester 1 biasanya tugasnya luarannya sederhana-sederhana, naik tingkat, produk. Jadi saya ambil contoh kayak yang kemarin itu kan ekokritisme ya Pak ya. Kalau misalnya disambungkan dengan kehidupan nyata, misal saya sambungkan dengan banjir yang ada di Sumatera kemarin boleh gitu ya? Boleh. Misalnya Kalau produk jadi itu filsafat memandang lingkungan gitu kan. Karena nanti ekokritik itu di sastra juga ada ya, ekologi. Jadi ini kan kemarin itu filsafat memandang ekologi, memandang lingkungan. hari ini yang dari sastra membahas itu mata kuliahnya atau kuasnya Pak? Mata kuliahnya dulu belum rampung. Iya. Jadi itu kan kemarin sudah terakhir itu kan tinggal apresiasi drama. Iya, drama kan belum ya? Iya, Belum ya. Terakhir kemarin sebelum libur saya ingat itu cerpen kan ya. Iya. Kalau yang teori sastra Pak, itu terus gimana? Kesepakatan kita seperti apa dulu? Belum ada Pak. Oh, belum ada. Filsafat aja dibahas. Jadi di teori sastra itu saya cek dulu soalnya ya sebelum kita masuk ke materi. Sosiologi teori sastra. Apresiasi drama.
uas ya. Baca dulu soalnya. Produk ya, berupa produk teori sastra, jadi sastra lisan, asal usul nama dusun atau nama desa. Dijadikan video. Dijadikan video. Jadikan video. Jadi kita melakukan wawancara sama narasumber di desa. Narasumber. Kita apa coba itu videonya? Ya, asal usul nama desanya. Jadi video itu berisi tentang itu. Jadi bisa wawancaranya, bisa ditambahi shoot fragmen-fragmen, misalnya menyatakan ini sini kan Gayaman ya, ini desa Gayaman. Kenapa kok dinamain Gayaman? Oh, ternyata ada desa ada pohon gayam. Jadi disebut Gayaman. Tapi nah, itu bisa di-shoot itunya, kemudian lokasi-lokasi yang disebutkan oleh narasumber itu bisa di-shoot. Seperti itu. Harus desanya sendiri Pak? Tidak. Yang lainnya boleh? Yang lainnya boleh. Jadi ada kriteria. Ini nanti saya kirimkan saja karena berupa produk. Iya Pak. Siap. Saya kirimkan. Jadi lebih ringan karena ini kerjanya agak berat. Maksudnya agak berat itu kan tidak bisa dilakukan di dalam rumah. Jadi boleh berkelompok. Kelompoknya seperti saat presentasi ini. Berarti kan tiga kelompok kan ya? Iya benar Pak. Yang teori sastra nih Pak? Iya, yang teori sastra sudah tak kirim ke Mbak Febri. Untuk teori sastra. Untuk durasi videonya ada nggak Pak? Tidak ada. Bebas nih. Bebas. Diupload di YouTube. Baru nanti yang dikumpulkan itu tautannya, linknya. Jadi harus bersifat terbuka, tidak boleh privat, ya, tidak boleh. Jadi harus terbuka, sehingga orang lain bisa menonton, orang lain bisa komen. Maksudnya apa? Ya karena nanti biar orang lain itu tahu. Barangkali orang lain itu belum tahu asal usul. Misalnya sampai ngambil desa Gayaman, ya, yang dinaungi kampus ini. Nah barangkali orang Gayaman itu ada iseng-iseng asal usul nama desa saya apa, menemukan video YouTube-mu. Nah akhirnya kan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, untuk tugas kuliah, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Jadi nanti kalau di YouTube apakah ada caption atau itunya Pak? Apanya? Ada. Yang penting ada identitas kalian. Ya, seperti soal nomor 6. Ya. Jadi di situ kan ada saya soal itu intinya kriteria ada 6 kriteria. Yang pertama UAS dikerjakan kelompok sesuai dengan pembagian.
Yang kedua, dokumentasi yang dibuat terkait sastra lisan atau asal-usul nama desa atau dusun. Jadi kalau desa kan lebih besar ya, dusun itu kan lebih kecil. Kalian bisa memilih terserah. Nah, sumber orang asli dusun tersebut atau desa tersebut yang berumur di atas 50 tahun. Ya, karena biasanya cerita begini yang ini hanya orang-orang tua saja yang mendapatkan cerita itu. Ya. Nah, biasanya semakin menurun ya atau semakin muda, nah informasi itu semakin terputus, gitu ya. Sehingga saya memberi kriteria di atas 50 tahun minimal. Menggali potensi daerah tersebut terkait kearifan lokal, ya. Jadi tidak hanya ngomong sejarah desanya saja, tetapi kearifan lokal yang masih ada di desa ini itu apa, yang masih bertahan di era masifnya internet dan juga teknologi. Misalnya kalau di daerah Mojosari itu kan ada kearifan lokal pembuat genteng atap itu loh. Ya, ada yang kearifan membuat gerabah itu di daerah Puri. Lah itu termasuk kearifan. Ya. Atau petaninya masih menggunakan cara tradisional. Nah, sekarang ini kan rata-rata petani ini sudah modern, polanya modern. Masa modern itu Pak kok biasa saja di situ cara bertaninya. Iya, katakan modern karena mereka sudah mengikuti pola industri pertanian saat ini. Ya, menggunakan pupuk, satu lahan itu satu tanaman monokultur. Ya, misalnya padi saja satu lahan. Nah, ini kan pola industri. Kenapa seperti itu? Biar mudah penjualnya. Nah, nanti kalau habis panen tengkulak datang atau penjual datang kan langsung jadi uang, gampang. Itu pola industri. Nah, jadi itu bukan kearifan lokal. Nah, kalau kearifan lokal misalnya agroforestry. Tahu agroforestry? Agroforestry itu satu lahan tanamannya bermacam-macam. Ya. Jadi tidak hanya padi saja atau jagung saja atau lombok saja, enggak begitu. Jadi agroforestry itu ada banyak tumbuh-tumbuhan di sana, seperti itu. Kemudian poin yang kelima, video didokumentasi atau diedit ya dengan model sinematik. Ya, tahu sinematik? Jadi kayak sinema kayak film-film gitu loh. Jadi ada unsur-unsur estetikanya. Kemudian yang terakhir nomor 6, video diunggah di kanal YouTube dengan akses terbuka dan dibuka bagian kolom komentarnya, gak boleh ditutup. Jadi kalian ketika ngupload itu dicek, ya, karena kalau belum disetting itu kadang nutup semua. Kalau belum pernah ngupload, di sini sudah ada yang punya pengalaman ngupload video di YouTube? Belum. Belum kayaknya. Saya belum, Pak. Pernah nyoba tapi saya hapus lagi, Pak. Pak, tapi dihapus lagi. Kemudian setelah itu di bagian deskripsi dituliskan nama kelompok dan identitas lembaga, prodi, fakultas dan universitas. Ya, dikumpulkan sesuai jadwal UAS. Bila tidak tepat waktu, poin akan dikurangi. Seperti itu. Ini produk. Jadi ketika minggu depan UAS kalian tetap datang karena kebijakan di UAS ini kan luring. Ya, berarti datang hanya mengisi presensi. Produknya itu dikirim di e-learning. Ya, seperti itu. Sudah dong ya untuk teori sastra ya. Sambil menunggu yang lain, nanti kita bahas lagi di akhir tentang soal filsafat ilmu. Itu bisa dipakai lah. Kalau bisa dipakai bisa kita pakai itu. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Bisa tapi ya dengan itu. Kamu nggak nyampe? Oke, dari hari ini kita melanjut ke apresiasi drama karena ini ada submata kuliah apresiasi drama dan ada kakak tingkat kalian juga dan untuk kelas kalian kemarin yang UKM itu jadi pentas. Kenapa, Pak? Jadi pentas. Yang apa, Pak? Tari kemarin, Pak. UKM. UKM jadi yang ini nanti ambil satu. Jadi berarti ya. Iya. 4 orang. Saya dan sama Pak Usman sama Mbak Rita.
Salah. Nah, iki sing bahasa gitu. Iya. Jadi ini harus datang untuk mengapresiasi biar tahu, karena ini ada sub mata kuliah apresiasi ya. Jadi nanti tanggal 31 harus mengapresiasi kelas ini ya. Nah, kalau yang 4 orang itu kan bermain ya, pentas itu juga mengapresiasi wujudnya action ya. Ada mengapresiasi bentuknya menonton, ada mengapresiasi bentuknya menulis, macam-macam. Ada apresiasi bentuknya merekam. Nah, apresiasi itu kan macam-macam ya. Nah, nanti yang bermain itu berarti apresiasinya berupa action. Nah, nanti yang nggak bermain berarti harus menonton ya, biar tahu wujud apresiasi itu seperti apa sih. Nah, biar punya Waalaikumsalam, biar punya pengalaman ya. Karena apa? Karena kalau nggak punya pengalaman nanti sampai lulus belum pernah nonton teater, ini kan gawat ya. Teater itu seperti apa nggak tahu ya, itu nanti kan gawat. Prodinya prodi bahasa Indonesia. Nah, bukan biasanya ya, mesti kalau ada proyek sekolah ya yang ada kegiatan teater, entah itu untuk lomba, entah itu untuk pentas seni, entah itu untuk penyambutan tamu ya. Ketika ngomong teater, yang digoleki ya, yang dicari itu guru bahasa Indonesia sampurnya. Padahal guru bahasa kan nggak hanya bahasa Indonesia ya, ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman ya, bahasa Jawa. Tapi yang banyak dicari mesti guru bahasa Indonesia untuk menangani. Padahal semuanya di setiap bahasa itu saya yakin juga ada sub yang disebut drama. Nah, itulah kenapa saya harus mewajibkan kalian mengapresiasi biar tahu. Ya. Jadi karena itu berbayar ya, kalian bisa pesen tiketnya ke kakak tingkat kalian atau melalui teman kalian yang praktik, itu kan sudah terkoneksi dengan kakak tingkatnya ya. Kalau internal itu 10.000 kayaknya ya. Jadi seperti itu. Jadi hakikat drama kita harus mengetahui juga bahwa drama ini sebagai karya sastra yang dialogis ya. Jadi komunikatif. Yang mempraktikkan, yang mencoba untuk reading, hafal, sudah blocking? Sudah. Nah, yang ini kan tahu ya bagaimana sih konflik itu disampaikan, didialogkan, diperankan melalui mimik dan pantomimik. Kalau yang kemarin waktu saya melihat itu, mimik dan pantomimiknya masih belum muncul. Ya. Karena apa? Karena penuh keraguan-raguan. Jadi ketika mencoba untuk memerankan sebuah naskah, ragu-ragu atau malu itu sudah dari kreseksi. Kemudian mari latihan cukup meneh. Ya. Jadi ketika bermain peran, ya itu tidak boleh yang namanya ragu-ragu dan malu. Kalau itu masih ada, ya tidak keluar rasanya. Maksudnya ketika ngomong ini emosinya nggak keluar. Ketika ngomong sedih, sedihnya juga nggak akan keluar. Karena ini karya sastra bentuknya dialogis. Jadi kayak gitu. Yang pastinya mengandung konflik, ya kan? Kalau konflik yang kalian mainkan itu apa konfliknya? Konflik psikologi, ya kan? Karena terpukul mentalnya, karena cacat, gitu ya, dari psikologi dan juga fisik. Nah, dan yang namanya drama itu harus dipentaskan untuk yang bentuk pertunjukannya. Disebut pementasan itu syaratnya harus ada yang menonton. Nah, itu baru sah disebut drama yang dipentaskan. Dipentaskan tapi kalau nggak ada yang nonton itu belum sah disebut pementasan. Mak, kalau sekarang kan zamannya media sosial nih, ya. Kalau diupload di YouTube gimana? Kan di YouTube juga ada nominal angka tuh, yang nonton siapa.
Iya. Walaupun jumlah penonton di semua media sosial, misalnya diupload di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya, itu kan ada indikator menonton, menyukai, yang tidak menyukai, ada komentar juga. Nah, itu berarti sudah sah menjadi sebuah pementasan. Tapi kalau belum ada yang nonton, nah ini belum sah. Seperti itu. Walaupun satu, tapi kalau ada, ini sudah sah. Jadi harus ada yang mengapresiasi. Seperti itu, ini khusus untuk hakikat drama itu sendiri. Jadi belum sah disebut pementasan kalau belum ada yang nonton. Seperti itu ya. Nah, untuk unsur intrinsiknya untuk drama hampir sama dengan cerpen gitu ya, hampir sama. Hanya yang membedakan untuk unsur intrinsiknya itu ada wawancang. Wawancang ini ada yang buka kurung di dalam naskah itu yang menyatakan gerak tokoh. Ya kan, apakah di naskah yang kalian mainkan ada itu? Nah, ada. Seperti itu. Itu yang membedakan dengan cerpen atau prosa. Kalau di cerpen dan prosa nggak ada. Dia berjalan, itu nggak ada. Buka kurungnya itu nggak ada. Ya kalau di cerpen dan di novel atau prosa-prosa yang lain. Seperti itu. Untuk ekstrinsik dramanya tidak jauh berbeda dengan cerpen dan juga puisi dan juga novel ya, hampir sama, ada latar, ideologi pengarang, kondisi sejarah, nilai moral dan nilai budaya, pendidikannya pengarang, itu hampir sama persis. Untuk selanjutnya, untuk langkah mengapresiasinya. Nah ini yang pertama itu bisa dengan, kalau bentuknya ini teks ya, kalian kan yang 4 orang sudah bersinggungan ya, sudah mengapresiasi, membaca dan memahami. Inti pertama membaca dan memahami. Setelah membaca kan pasti ya, langkah pertama bisa bedah naskah. Bedah naskah fungsinya untuk apa? Menuju ke pemahaman. Jadi semua yang terlibat dalam sebuah proses, kalau pementasan, semua harus paham. Kalau nggak paham, ya rasa itu nggak akan bisa muncul, estetika itu nggak akan terbentuk. Ya, jadi harus benar-benar memahami. Dialog ini kira-kira diperankan dengan sedih, marah, atau apa? Nah itu harus dipahami. Kalau nggak memahami itu, kira-kira sama mengekspresikan apa, pasti bingung. Ya, jadi harus intinya di situ. Kemudian mengidentifikasi unsurnya. Jadi aktor itu juga harus membayangkan, misalnya ada dialog begini, kondisi saya kalau diidentifikasi unsurnya itu di situ saya berdiri atau saya duduk, ya, atau saya megang apa, atau saya memandang dia, lawan mainnya dan lain sebagainya. Ini identifikasi unsur. Nah, itu ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Kalau tersirat itu berarti kalian harus bisa menerkanya ya. Misalnya buka kurung ya, ada wawancaranya tadi, nampak gelisah. Nah, kira-kira ini diperankan dengan apa? Nampak gelisah. Nah, kalian harus mengidentifikasinya. Bisa mondar-mandir ya, kemudian bisa garuk-garuk kepala, atau bisa dengan wujud apa. Nah, ini harus diidentifikasi. Marah lah, marah itu diwujudkan dengan apa? Bisakah nek marah dalam mimik itu agak lebih sulit. Mengapa? Orang yang marah itu raut mukanya memerah. Kalau nggak ada penghayatan nggak mungkin bisa. Tapi kalau penghayatan, ya ini memerahnya itu muncul. Pak, solusinya gimana? Kalau aktor kan masih pemula nih, ya berarti bantu dengan fisik. Salah satu bentuk yang mudah itu adalah mengepalkan tangan. Ini menunjukkan amarah. Atau misalnya nggak mengepalkan tangan, itu megang sesuatu, ya berarti dia mencengkram dengan kuat. Ini menunjukkan amarah. Nah, ini namanya identifikasi unsur. Ya, jadi kalian harus memahami teks itu sebelum memerankan. Ya, kemudian memberi penafsiran makna.
ya, dari tingkah laku ini, teks ini, karena harus memaknai. Nah, kalau aktor itu bisa memaknai, ya itu akan membantu sutradaranya. Sutradaranya nanti hanya tinggal mengarahkan saja. Nah, karena aktor sudah bisa mengeksplorasi teks itu dalam bentuk dialog, kemudian gerak, mimik dan pantomimik. Ya sutradara lebih gampang mengarahkan, tinggal menambahkan gitu aja. Nah ini fungsinya, sehingga nanti kalian bisa, kalau sudah bisa memaknai, otomatis bisa dapat itu sudah nyala ya. Sehingga kalau sudah bisa menafsirkan makna, selalu di slide C ya, keluar ya. Oke. Hingga nanti bisa memberikan penilaian yang kritis. Nah ini untuk misalnya kalian mengapresiasi membaca sampai action ya. Tapi karena ini kalian juga akademik, berarti juga harus bisa kelak ya mengapresiasi secara tulisan akademik. Nah, mengapresiasi tulisan akademik itu berarti harus ada teori. Nah, teori itu nanti ada bermacam-macam. Salah satunya ini struktural. Struktural itu adalah strukturalisme. Jadi ngomong struktur, ya ngomong struktur. Jadi tidak kemana-mana, hanya pada teksnya saja. Kalau sosiologi, ya struktur itu bukan menjadi sesuatu yang inti, tetapi sebagai pijakan saja. Yang lebih besar nanti ngomong soal sosialnya. Nah, di dalam payung sosiologi sastra itu nanti akan ada teori-teori sosial yang diadaptasi. Ngomong soal kapitalisme, ngomong soal feminisme, ngomong soal postkolonial, lah banyak teori yang nanti ngesup di situ. Begitu juga psikologi. Ya psikologi berarti ngomong soal konflik batin. Nah, naskah yang kalian mainkan itu cocok misalnya dikaji jadi kajian psikologi sastra. Ya. Sama feminisme juga cocok karena tokoh utamanya perempuan. Ya konflik batin seorang perempuan. Nah itu cocok juga dengan teori feminisme. Nah nanti kalian semakin naik nanti akan belajar mengapresiasi karya sastra dengan teori. Ya ini beberapa contohnya saja. Ya. Nah, misalnya contoh apresiasi drama kan kalian tinggal mencari nanti ya. Boleh apresiasi drama itu boleh teks, boleh yang bentuk pementasan. Kalian tinggal memilih. Kalau teks ya berarti menganalisis teksnya. Kalau dalam bentuk pementasan ya dalam pementasannya. Jadi kalau kalian menonton secara langsung berarti kalian harus memvideo agar punya replay, pengulangan lagi. Karena kalau tidak didokumentasi kan kalian mengingat-ingat itu sulit. Untuk apresiasi sekali loh ya. Jadi apresiasi sekali itu kan mau berusaha memahami drama ini ngomong apa sih. Hanya itu menonton pertama. Jadi menonton kedua baru ngomong poin-poinnya apa, garis besarnya apa. Terus yang menggerakkan cerita siapa, konfliknya apa lah. Itu kan nge-replaynya nontonnya berkali-kali. Itu namanya mengapresiasi untuk kritis atau bentuk tulisan. Apakah ada manfaat? Ya pasti. Ya. Satu, ketika kalian tadi orang marah itu digambarkan dengan apa sih? Satu, mukanya memerah. Nah, ini kalau kalian sudah hafal dan sering, ya, itu otomatis. Ini pasti otomatis. Ya, kalau
ada di keseharian, loh mukanya kok merah. Ya, merahnya orang marah itu lebih matang daripada marahnya orang malu. Ya, itu. Ya kan merah itu ada merah matang, kemudian ada merah muda gitu kan macam-macam, bahkan lebih dari itu. Nah itu kalian akan bisa mengidentifikasi secara otomatis. Ya. Orang jenuh gambarannya digambarkan dengan apa? Kalau kalian sering ya mengapresiasi, mencatat itu, menemukan tanda-tanda itu di dalam karya sastra, kalian bisa memahami manusia. Kepekaannya muncul begitu. Pak berapa lama? Ya ini bergantung individu masing-masing, dia peka enggak kan. Kalau perempuan biasanya kepekaannya lebih tinggi ya, tapi kalau sudah terlatih laki-laki kepekaannya lebih tinggi dari perempuan kalau sama-sama terlatih. Anehnya di sini, kalau nggak dilatih perempuan lebih peka. Kalau terlatih, nanti sama-sama terlatih laki-laki yang lebih peka. Ini loh anehnya proses ya. Walaupun sama-sama proses ya, laki-laki dan perempuan, nanti laki-laki itu akan yang lebih peka. Jadi semacam itu. Dan tentunya karena proses meneliti, mencatat, mencari itu, kalian otomatis akan menjadi kritis ya. Dari proses kritis itu, poin yang terakhir ini kalian akan memahami nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan ini. Jadi nilai kemanusiaan yang ada. Otomatis kepekaan itu tidak hanya kepekaan estetis, tapi kepekaan humanis. Kapan saya harus ngomong, kapan saya harus diem. Nah, seperti itu. Ini loh manfaatnya ketika kita belajar kesastraan. Tetapi kalau itu hanya dibaca, kalau itu hanya diperankan, tidak ada pendalaman secara kritis, ya hanya lapis dasar saja. Jadi yang kalau mendekatinya dengan kesadaran, dia akan mendapatkan kesadaran. Kalau mendekatinya hanya untuk aktivitas, hanya untuk hiburan, ya hanya dapat itu. Begitu loh. Nah ini coba nanti dibuktikan kalau sudah sampai pentas ya. Setelah itu direnungkan, apa sih yang saya dapatkan ketika nggak mendapatkan apa-apa selain pementasannya. Berarti kan daya kepekaan estetisnya belum dinaikkan ya, berpikir kritisnya belum dinaikkan, sehingga dapatnya hanya portofolio pentas, tapi belum menuju ke poin memahami nilai kemanusiaan. Tidak semua orang bisa ya. Tidak semua seniman itu hatinya lembut, karena pada titik ini tidak mau memahami, sekadar untuk berkarya, eksistensi sebagai bentuk ekspresi diri, hanya pada titik itu saja ya. Jadi itu untuk apresiasi drama. Barangkali ada yang masih bingung, bisa ditanyakan. Jika tidak ada, nanti saya tambahkan satu materi lagi, karena teori sastra ini tertinggal 3 kali itu kan, dari tahun baru, dari Natal, kemudian tahun baru, setelah tahun baru, kemarin Isra Mi'raj ya, 3 kali. Ya besok kita sudah finish, besok yang ketiga. Hari ini kita buat 2 saja, nggak banyak-banyak, nanti semakin tidak dapat apa-apa nek terlalu diforsir. Ya, jika memang tidak ada yang ditanyakan, intinya ketika kita masuk ke karya sastra, kita akan merefleksikan kehidupan ya. Jadi kalau Mbak Bebi sampai saat ini masih meluangkan waktu untuk refleksi diri setiap hari, itu bagus dan perlu dipertahankan. Kadang kita itu lupa refleksi. Kita refleksi hanya kalau ada masalah biasanya. Direnungkan, kenapa ya kok
kayaknya bertubi-tubi banyak masalah akhir-akhir ini. Refleksinya kalau ada masalah saja. Nek lagi banyak uang, lagi apa, lagi seneng, lagi happy, wis gak tahu refleksi. Ya. Jadi ini bentuk cobaan hidup yang harus kita telaah terus. Kalau kita sering refleksi, kita menjadi orang yang mawas diri. Itu kan disarankan di agama toh. Tapi kan kita kerap kali lupa toh. Nah, cobalah habit. Dibangun habit. Punya HP semua kan di alarm. Sebelum tidur jam 8, jam 9 waktunya refleksi. Oh, saya nggak bisa, Pak. Ngapain ya refleksi itu kok nggak bisa? Dicoba. Jadi refleksi yang sederhana itu gini loh ya. Jadi pagi dari bangun tidur saya melakukan apa? Ya diingat-ingat sampai mau refleksi saya ngapain saja ya. Kalau itu ternyata masih sulit untuk mengingat ya dicatat. Jadi waktu refleksi itu sambil mencatat pagi saya ngapain, catat. Kemudian setelah ada catatan ya itu baru yang pertama, kedua, ketiga sampai yang ke-20 kegiatan itu dampaknya yang paling besar apa? Ada kesalahankah yang saya lakukan? Nah kalau ada kesalahan berarti besok saya nggak boleh melakukan kesalahan yang sama. Ini refleksi. Sehingga nanti kita dalam agama kalau besok itu kita lebih baik itu kan orang beruntung. Tapi kalau besok itu ternyata lebih buruk kita orang merugi. Nah, kalau kita jarang melakukan refleksi berarti kan kita tidak tahu kita sedang maju apa kita semakin mundur. Ya. Jadi itu cara untuk membantu refleksi. Kalau belum terbiasa merenungkan atau memikirkan sesuatu, itu dengan mencatat. Ini dicoba saja. Ini berlaku untuk hidup, bukan untuk apa-apa. Ini untuk hidup. Jadi karena biar bisa menjalani hidup dengan maksimal. Seperti itu. Jangan lupa subscribe.